persiapkan hatimu, kita sambut saja. Haleluya. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami berkumpul atas mau keberangkatan saudara kami, hamba-Mu Pendeta Santun Simanjuntak, di mana masa hidupnya dan masa sehatnya hamba-Mu ini Engkau perhatikan bagaimana pelayanannya sungguh mengutamakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan tentu didukung seorang ibu yang baik. Dan beberapa tahun hamba-Mu ini dalam pergumulan agar hamba-Mu ini mendapatkan kesembuhan. Pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2004, hamba-Mu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan dan sudah bersama dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini kami butuh uluran tangan Tuhan, butuh urapan-Mu mengurapi seluruh rangkaian ibadah kami,
terkhusus buat keluarga, mulai dari istri, anak mantu, juga cucu. Kami sangat berharap bahwa mereka ditegarkan oleh kasih-Mu lewat acara pelepasan hari ini. Kiranya boleh mata kami, mata yang tertuju kepada Tuhan, dan seberapa Tuhan permohonan hamba-Mu ini sudah kami lihat nyata bagaimana pergumulannya tempat ini sudah berjalan dengan baik. Tepat pada waktunya Engkau sudah memanggil saudara kami ini. Oleh itulah Tuhan, semua yang hadir pada saat ini, khususnya sidang-sidang jemaat-Mu GPDI yang ada di wilayah Jabodetabek ini, kami berharap penghiburan dari Tuhan khusus buat keluarga dan sidang jemaat-Mu GPDI Horeb, karena kami tahu bagaimana pergumulan hamba-Mu merintis pelayanan ini sampai pada saat ini, semua oleh karena kemurahan-Mu. Tentu kami sebagai para hamba-hamba-Mu, teman sekerja dari hamba-Mu, tentu kami kehilangan betapa baiknya hamba-Mu ini, betapa senangnya hamba-Mu ini bergaul termasuk sesama para hamba Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan, mulai acara pembukaan ibadah ini sampai nanti dalam pemberitaan firman Tuhan, juga sampai pemberangkatannya. Kiranya tetap Tuhan pimpin dan juga Engkau berikan cuaca yang terang supaya semuanya berjalan dengan baik. Doa kami ini kami beraskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, karena ini hari terakhir buat amal kita kurang kita berantakan, tidak begitu juga kita mendengarkan pujian yang dari anak sekolah minggu, karena mereka tadi meminta sekolah minggu maju.
samping waktunya. Dari Yerusalem. Kami mewakilkan hamba Tuhan di luar dominasi diberi memberikan kata sambutan buat Bapak. Shalom pada kita semua, kepada keluarga yang berduka, dan juga kami pun juga ikut serta berduka. Barangkali tidak mungkin perlu saya uraikan panjang lebar bagaimana persahabatan kami beserta dengan almarhum, dan setelah memang beliau ini dalam keadaan sakit, memang baru kami sudah jarang tidak ketemu. Ketemu terakhir barangkali pada waktu persekutuan di Bekasi, tempat pada tambah, sudah dalam keadaan memang stroke. Setelah itu memang sudah nggak pernah ketemu. Tentu kepada keluarga dan juga kepada ibu, saya bisa yakini dan juga percaya rasa campur aduk, rasa duka, tapi saya rasa tidak berlebihan jika saya katakan juga ada rasa sukacita. Kenapa disebut rasa sukacita? Sebab kami tahu, kita tahu, seorang hamba Tuhan jika telah berada pada pangkuan Tuhan, dipanggil pada sisinya, dia sudah berada di tempat peristirahatan untuk kekal abadi bersama dengan Bapa di surga. Namun rasa duka itu tetap masih ada karena kita sebagai manusia. Maka barangkali saya akan bacakan satu ayat dari kitab Kejadian pada pasal ke-8 ayat 22 sebagai tanda ungkapan rasa simpati, bahkan juga rasa selamat beristirahatlah kepada sobat sampai nanti akan kedengaran suara sangkakala
diperangkatkan membangkitkan orang besar. Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, setambahkan suka dan duka. Ada kontradiksi yang harus tetap terjadi, kita alami, dan hal itu juga sudah terjadi. Tentu selama bumi ini masih ada, hal itu silih berganti terjadi, dan semakin membentuk, semakin menempa kita semua siap menghadapi segala perkara, sebab kehendak Tuhanlah yang terjadi. Itulah kata singkat sebagai rasa untuk mengatakan selamat beristirahatlah kepada sobat dan keluarga, istri, putra putri, dan juga mantu dan juga sang pada cucu. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Amin. Dan kita juga memanggilkan kor dari jemaat Immanuel. Saya silakan.
kasih setia dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa Tuhan. Amin. Sidang Tuhan yang bergabung bersama dengan segenap keluarga dan seluruh famili saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembala-gembala yang sedang jumpa Tuhan. Inilah hari yang terakhir untuk kita bersama-sama dengan hamba yang sudah kita antarkan dia untuk peristiwakan yang sementara. Sebelum ibadah kita mulai tadi, saya mengirimkan sangkakala, sebab itu firman Tuhan katakan. Sangkakala adalah alat pengingat bagi kita dan juga pengingat bagi Allah bahwa kita umat Allah dan Tuhan itu adalah Tuhan kita.
Sabda Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sekali lagi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang percaya kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan ini. Ya, ada bersama. Bahwa pengkhotbah berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jika kita mensurupai ke toko-toko minyak harum, minyak wangi, kita akan temukan banyak minyak-minyak yang mahal. Bisa saja satu botol kecil bisa bermiliar. Kalau minyaknya betul-betul, ya, seperti minyak yang ditaburkan seorang wanita kepada Yesus, itu dikatakan minyak yang cukup mahal. Sampai-sampai protes, itu apa itu dibuang-buang? Tetapi ternyata bahwa minyak harum itu tidak menjadi istimewa bagi orang percaya. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang anak Tuhan, yang lebih istimewa dan lebih baik adalah nama yang mengharumkan. Kenapa kok pengkhotbah berkata nama yang harum? Ya, itu lebih baik karena nama yang harum, yang baik, jauh lebih berarti daripada kedudukan sosial yang mapan. Nama yang baik melambangkan kebaikan, sifat yang sejati. Sementara sosial atau kekayaan semuanya akan lenyap dalam sekejap. Tetapi nama yang harum, benarlah kata pepatah bahwa manusia mati meninggalkan dunia. Dan itu akan dikenang secara turun-temurun, baik oleh tetangga, baik oleh keluarga, saudara-saudara, dan semua. Pasti itu dikenang. Kalau harta masih tinggal sebentar seperti angin yang tertiup, kekayaan, kedudukan, jabatan, pangkat, semuanya hilang dan akan terlupakan. Tetapi kebaikan, sifat yang baik dari seseorang itu akan dikenang, diingat sepanjang sejarah hidup manusia. Nah, orang semacam itu mempunyai pengaruh yang lebih permanen, artinya permanen, melekat, gak hilang-hilang dari ingatan. Maka sekarang jemaat Tuhan, tetangga-tetangga, mungkin juga keluarga di sini yang diingat dari almarhum ini adalah segala budi baiknya. Saya katakan kemarin, ini pendeta satu-satunya di GPI wilayah Jabodetabek yang mahal bicara, ya, sedikit bicara. Ada banyak hamba Tuhan, bicaranya banyak, tapi perbuatannya nggak ada. Tapi hamba Tuhan yang satu ini bicaranya mahal, susah kita untuk mendapatkan sepatah kata dari dia. Tetapi kita melihat karya beliau, perjuangannya di dalam pekerjaan Tuhan dengan segala upaya daya yang dilakukan. Ya. Saya katakan bahwa benar-benar bahwa hamba Tuhan itu orang yang takut Tuhan, orang yang hidup dengan iman, orang yang berjalan dalam takut Tuhan, selalu diatur Tuhan hidup langkahnya. Bayangkan, kemarin saya katakan
Daud ingin membangun bait Allah, tapi Tuhan cegah. Enggak, bukan kami yang membangun, tapi anakmu. Belum dibangun oleh Salomo, tapi sudah ada komitmen Salomo untuk membangun bait Allah, maka dia mati. Daud pulang. Itu juga yang terjadi. Ternyata buat hambanya Bapak Pendeta Santun ini ada hasrat niat ngasar di hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi rupanya bahwa harus putranya yang harus membangun, yaitu Bapak Pendeta Yusuf sebagai gembala pengganti. Dan dia sudah berkomitmen bersama dengan jemaat Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Walau belum selesai, tapi sudah terjawab. Itu yang pertama, langkah yang Tuhan. Yang kedua, saya katakan, Sabat bagi orang Yahudi menjelang pukul 6 sore, sebuah kegiatan yang namanya hal-hal yang daging akan beristirahat. Masuk dalam Sabat, tidak boleh lagi melakukan hal yang berkaitan dengan kesibukan dunia. Sabtu pukul 5.30 menjelang sore Sabat, hambanya berakhir diteruskan nafas. Kenapa akan memasuki Sabat minggu lagi? Sangat luar biasa kepada terus ikhlas begini yang Tuhan sebelum itu. Yang harus ikut ibadah bersama umatnya yang terakhir kemarin di sini. Itulah Sabat bagi dia. Itu Sabat hari perhentian, bukan hal dari perhentian dari pekerjaan pelayanan dunia, tapi perhentian untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus Sang Penebus. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati dan seluruh keluarga yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, karena beliau adalah hamba Tuhan, mungkin saudara belum pernah lihat di dalam acara duka seperti ini sangkakala di dunia, tapi itu adalah hal yang sakral yang Tuhan tetapkan sebagai alat pengingat bahwa semua orang mati pada saat sangkakala Allah dibunyikan, dikatakan semua orang mati akan dibangkitkan kembali untuk mengingatkan kita dan mengingatkan Tuhan bahwa kita umat pilihannya dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan terus kita. Bagian yang kedua dari apa yang kita lihat, yaitu nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Yang kedua dikatakan hari kematian seseorang yang percaya lebih baik daripada hari kelahirannya. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa? Hari kematian merupakan awal hidup yang jauh lebih baik bersama dengan Kristus Sang Penebus yang berbaik kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, makna kematian jasmania bagi orang percaya sekalipun orang percaya di dalam melayani Tuhan, melayani Kristus, memiliki jaminan hidup kebangkitan, namun mereka harus mengalami kematian jasmani. Jadi tidak otomatis kalau hamba Tuhan yang sudah hidup di dalam kekudusannya, dia langsung nggak harus melalui kematian terangkat. Tuhan sudah tentukan orang-orang yang memang terangkat hidup ini. Tapi kita benar-benar harus melalui proses kematian. Ya, dan harus melalui kematian. Hanya Henok, Elia, dia terangkat hidup ini.
Sesudah itu harus lewat proses kematian. Lalu bertemu sama ya. Saudara, orang yang lahir, yang mati di dalam Tuhan, orang percaya menghadapi kematian dengan sikap yang berbeda dari orang yang tidak percaya. Saya percaya Inang Bururega, walaupun Bapak ini adalah gembala sidang, tetapi juga Inang Bururega sebagai istri almarhum juga banyak sudah melayani Tuhan, sudah percaya lebih. Dan anak-anak saya melihat begitu kompak ikut serta dalam mengambil alih bagian daripada pekerjaan Tuhan. Sulit bagi kita hari-hari ini menemukan keluarga hamba Tuhan bisa bersama-sama melayani Tuhan. Ya, terkadang anaknya, papanya pendeta, tapi anaknya jadi preman. Papanya hamba Tuhan, tapi anak-anaknya semua jadi pembuat onar. Anaknya hidup, orang tuanya hidup melayani Tuhan, tapi anak-anaknya hidup di jalanan berbuat segala kejahatan dan macam. Kita lihat, bukan saja saat zaman ini, tapi dari sejak zaman dahulu. Lihat Hopni dan Pinehas, anak Imam Eli. Imam Eli melayani dengan tulus, dengan syukur kepada Tuhan, tapi anak-anaknya tidak terbidak, tidak terdidik oleh Imam Eli. Akhirnya Hopni dan Pinehas harus tewas, dibunuh oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Tuhan melihat perbedaan yang sangat berbeda. Tapi saya melihat keluarga Pak hamba Tuhan ini, Bapak Santun ini bisa kompak melayani Tuhan. Ada yang sebagai pemain musik, ada sebagai gembala sidang, ada sebagai guru sekolah minggu, sebagai berdoa, sebagai berbesuk, dan semuanya saling bergandengan. Itu suatu berkat Tuhan. Jika semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta GPDI yang berbinu, ya, saya pikir, wah, dunia ini bisa kita betul. Ya, kita perlu, inilah yang kita harus contoh. Kita sebagai gembala sidang, bagaimanakah kita bisa menularkan pelayanan itu kepada anak-anak kita, dan mereka melayani, memberi hidup yang oleh sebab itu dikatakan, kenapa disebutkan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Ayub berkata bahwa aku tahu penerusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu juga. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging kubur aku akan melihat Allah. Tanpa jasad kita, tanpa tubuh kita, orang yang percaya kepada Tuhan bisa melihat Tuhan. Orang yang hidup, yang masih punya jasad hidup, belum tentu bisa lihat Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, walau dia tanpa jasad, tanpa tubuh, dia bisa melihat Tuhan. Itulah kematian orang percaya. Ya. Orang benar binasa atau mati, tetapi orang saleh tercabut nyawanya dan ia masuk ke tempat damai. Yesaya pasal 57 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang benar memang harus mati atau binasa. Orang saleh tercabut nyawanya dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hatinya mendapat perhentian di atas tempat tidur. Mari kita dengarkan kesaksian
Ibu Selera memang sudah lama vaksinasi ini sudah. Kalau mau balik ke kiri harus diberikan oleh orang lain. Mau balik ke kanan dia harus diputar dengan bantuan orang. Gak bisa bergerak sendiri. Bahkan kakinya pun sudah seperti kursi, artinya sudah begitu sudah nggak bisa lurus. Tapi ketika Inang baru sebagai berkata apa lagi Pak? Ya, Pak. Ini loh semua di rumah Tuhan sudah bisa dipakai, sudah dibereskan. Anak-anak semua sudah melayani. Apalagi yang Bapak ini? Kalau mau berangkat. Itulah terakhir Ibu Selera. Kalau mau berangkat. Semuanya sudah mau selesai. Rumah Tuhan ini sudah mau selesai, sudah bisa dipakai. Tanpa dibantu meluruskan kakinya langsung lurus sendiri. Tanpa diluruskan kakinya langsung lurus sendiri. Berarti itu yang disebutkan orang yang tulus, orang yang tidak bengkok hati. Melayani Tuhan harus dengan lurus hati, jangan banyak bengkok. Nanti mati pun bengkok dan ini bisa diluruskan. Tetapi orang yang tulus itu waktu sakitnya bisa bengkok atau bisa cingkrang, tapi sesudah dipanggil Tuhan luruskan Tuhan sendiri. Itulah jalan orang percaya. Itu kesaksian Ibu Inang Boroko Selera yang juga akan menjadi kesaksian hidup buat kita sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan yang bisa kita contoh. Sekali lagi saya katakan, almarhum ini seorang hamba Tuhan di GPD yang tidak banyak bicara. Paling kalau dalam pertemuan wilayah 2 patah kata cukup. Tetapi yang kita lihat adalah sikap dan tindakannya bagaimana dia bisa melakukan kebenaran firman. Dia tidak peduli mau dibodoh-bodohin orang, mau ditipu orang sesama hamba Tuhan pun dia tidak peduli. Yang penting dia melayani dengan tulus ikhlas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati terhadap sesama hamba-hamba Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saya tahu juga beliau ini yang mungkin banyak juga disepelekan oleh orang-orang lain. Bukan di luar hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan juga justru ya menipu, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Benarlah kata firman Tuhan, orang jujur itu akan dibela oleh Tuhan, tapi orang fasik akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Adanya saya tidak berpanjang, tetapi inilah yang kita lihat wejangan firman Tuhan yang kita berbuat ini. 2 hal, minyak yang parah, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam acara tutup ini, kami berikan kesempatan kepada saudara yang untuk memberikan informasi kita yang datang untuk bisa memberikan kesempatan untuk sebelum kita berbicara. Selamat siang semua. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa sidang perkabungan tetapi
sebenarnya Tuhan sudah siapkan penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Sebab semua adalah jalan yang Tuhan sudah tetapkan, jalan yang Tuhan sudah pastikan dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kita mau katakan jangan dulu. Kalau Tuhan katakan sudah waktunya, tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Sebabnya dalam kesempatan ini kami dari Gereja Kristus Tabernakel Indonesia, Bapak Santun ini dengan Ibu, juga dengan anak-anak, setia untuk berfellowship dengan kami. Dan sedikit kami mohon maaf bahwa tadi malam kami mendapat berita bahwa hambanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami yakin sesuai dengan firman yang kita sudah dengarkan bersama bahwa hidupnya sudah di tangan Tuhan, sudah menjadi kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Apa yang dia sudah kerjakan selama masa hidupnya, itu yang akan kita kenang, itu yang akan kita selalu ingat, terutama dengan ibu dan juga semua anak-anak, mungkin cucu semua yang ditinggalkan, bahkan umat Tuhan dan jemaat Tuhan. Apa yang sudah dirintiskan oleh hambanya, tinggal kita lanjutkan bersama-sama. Jangan Bapak Santun ini dipanggil oleh Tuhan, kemudian juga pekerjaan Tuhan berhenti. Tidak. Tadi sudah disampaikan oleh hambanya bahwa tinggal kita lanjutkan apa yang sudah menjadi perjuangan hambanya, kita lanjutkan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 15 mengatakan, beliau hambanya sudah berharga di hadapan Tuhan. Saat kematiannya menjadi berharga di hadapan Tuhan, dan itu menjadi teladan buat kita semua. Kita kalau masih hidup, banyak kali kita masih berbau busuk, ya. Banyak kali kita belum lurus jalannya, tetapi hambanya, firman Tuhan mengatakan bahwa kematian seseorang yang dikasihi oleh Tuhan itu berharga di hadapan Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Dan itu saja yang kami bisa sampaikan. Kami atas nama Gereja Kristus Tabernakel Indonesia menyampaikan turut berbelasungkawa, tapi kami yakin juga bahwa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, dari Roh Kudus, dilimpahkan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, juga kepada sidang jemaat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Kami juga sedikit menyampaikan bahwa kami tidak bersama dengan pimpinan Gereja Kristus Tabernakel Indonesia, sebab tadi pagi beliau berangkat ke Manado, juga di dalam tugas pelayanan pasca persekutuan yang diadakan di sana, sehingga tidak bisa hadir. Dan beliau menyampaikan salam kepada ibu, kepada semua anak-anak dan semua keluarga, bahkan seluruh sidang jemaat yang ditinggalkan oleh hambanya. Selamat siang, Tuhan mengasihi kita semua. Saya kembalikan. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan firman-Mu yang sudah mengajarkan kebenaran, sehingga kami mengerti makna kematian orang percaya kepada Tuhan, sehingga kami dapat juga melakukan selama hidup kami menjadi hidup yang dapat mendatangkan keberuntungan kepada Tuhan dan sesama kami. Dalam hidup berharga daripada kedudukan sosial yang tinggi, dihormatan secara dunia, Tuhan, nama yang harum, untuk jalan keluar. Kematian bagi orang percaya adalah awal dari semua perjalanan yang akan menuju kepada Bapa dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum masuk dalam acara Tuhan,
kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kenangan terakhir kepada keluarga, mungkin untuk memberikan kembang atau menabungkan kembang atau seperti dahulu rempah-rempah. Ya, kami persilakan. Baik, kita nyanyikan satu pujian dan wakili kami berikan kesempatan buat keluarga untuk memberikan perpisahan terakhir buat keluarga. Kembali kita nyanyikan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan.
terakhir, tidak boleh lagi ya, tidak boleh lagi disentuh, dipegang ya. Mohon tenang semua. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pak, Bapak sana Pak, terus Pak, terus Pak. Sini Pak, sini. Pelan-pelan ya. Terus, terus. Dan kita sebentar meninggalkan tali syukur itu, kita ibadah singkat sebentar dan kita angkat suatu pujian. Oh Yerusalem, kotamu. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, atas segala karunia berkat-Mu yang telah kami rasakan. Karena kami percaya Tuhan, di balik segala keadaan, ada rencana dan ada maksud Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kalau bagi kami orang-orang beriman,
kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian menjadi awal bagi kami berjumpa denganmu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hamba-Mu Tuhan yang telah kami hantarkan di tempat perhentian sementara ini Tuhan, adalah hamba-Mu yang telah ada Tuhan di tangan-Mu, yang sudah diuduk di pangkuan Abraham. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Karena kami tahu dan kami yakin Tuhan, suatu saat kami Tuhan akan berjumpa dengan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara demi acara pemakaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Engkau pimpin Tuhan acara ini, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan penonton renungan singkat, kita angkat sekali pujian kekuatan hidupku. Demikianlah sabda Kristus. Setelah berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa Sang Pencipta itu untuk memanggil saudara kita ini keluar dari kehidupan ini, maka kita menyerahkan tubuhnya kepada tanah. Adapun pengharapan kita kepada Tuhan yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 5 ayat 20. Kita akan menghentarkan dan kita akan menyerahkan saudara kita yang kita kasihi, hambatnya, kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, hai saudaraku, Pendeta Santun Marikson Sibajuntak, jasadmu berasal dari tanah, dan engkau kembali kepada tanah. Tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dari dosa. Dan Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam hidup yang kekal, dialah yang memelihara engkau sampai kedatangannya pada hari yang terakhir. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu, jangan dan lepaskan kami ya Tuhan. Peliharalah hidup kami senantiasa yang masih hidup. Biarlah kami mampu melakukan kehendak-Mu. Pimpin dan tuntunlah hati kami selalu taat dan setia kepadamu. Dan biarlah kami penuh sukacita oleh karena firman-Mu yang berjanji bahwa satu kali kelak kami akan bertemu satu dengan yang lain di surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi mereka yang selalu berharap dan yang menyembah kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan petugas makan. Jalan. Baik, mari petugas makam menyelesaikan tugasnya. Kami persilakan dan kami serahkan kepada keluarga mengucap kesempatan dua kata. Waktu dan kesempatan kita berikan. Semoga kita juga sehat-sehat selalu dan dapat pulang dari tempat ini dengan selamat. Terima kasih atas kehadirannya semua dan telah yang ada di Di atas aja nanti. Itu dulu. Pas. Nih, Bo. Pegang, Bo. Pegang sama gua berdua. Pegang, Bo. Yang gua. Boleh. Mana ada aku naik angkot lagi ya, Mas? Kembali ke gereja. Yang itu di depan situ.